Ya, kembali lagi bersama saya Magrisa Apriansyah. Saya kembali membahas masalah perjodohan dan kawin paksa, di mana itu sebuah janji saya dengan perempuan yang saya sukai. Seperti itu, saya ingin mengadvokasikan seluruh orang, entah itu perempuan, entah itu laki-laki, entah itu orang tua, entah itu pemuka agama, sebarluaskan video ini. Saya ingin menjelaskan bahwa pemaksaan perkawinan sebagian dari kekerasan seksual. Saya ulangi lagi, judul yang saya ambil, pemaksaan perkawinan sebagian dari kekerasan seksual. Mengapa hal tersebut bisa muncul? Sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di pasal 10 ayat 1, pemaksaan perkawinan merupakan suatu bentuk kekerasan seksual. Seksual. Latar belakang kenapa pemaksaan perkawinan ini menjadi sebuah tindakan kekerasan seksual itu memiliki beberapa alasan. Yang pertama, pernikahan itu secara agama Islam yang saya anut itu harus memunculkan sakinah, mawaddah, warohmah, di mana sakinah itu penuh ketenangan, mawaddah itu penuh rasa cinta dan kasih, warohmah itu artinya diberi rahmat. Apakah perkawinan paksa itu memunculkan rasa cinta? Kalau itu merupakan suatu kesepakatan antara laki-laki dan perempuan, katakanlah iya. Tapi bila mana tidak muncul, maka tidak muncul rasa cinta, tidak memunculkan rasa mawaddah. Selanjutnya, bila mana hal tersebut tidak memunculkan rasa mawaddah, maka tidak memunculkan rasa sakinah atau rasa tenang bagi kedua calon, entah laki-laki entah perempuan, karena dua-duanya sama-sama menolak. Selanjutnya, apakah orang yang tidak memiliki rasa cinta dan tenang itu akan diberi rahmat yang banyak, di mana ada di beberapa ayat Al-Quran, perkawinan membukakan pintu rezeki. Ini harus ditarik mundur beberapa alasannya, harus dipenuhi juga perkawinan yang memenuhi sakinah, mawaddah, warohmah. Maka dari itu, ketika mawaddah dan sakinahnya tidak terpenuhi, ya warohmahnya juga bagi saya ini, bila mana ini salah tolong komentari, maka mawaddahnya juga tidak memenuhi. Seperti itu. Jadi ini merupakan suatu pelanggaran atau tindak pidana kekerasan seksual. Ini sharekan kepada orang tua Anda, bahkan laki-laki Anda yang dijodohkan, atau perempuan Anda yang dijodohkan, atau bahkan pemuka agama Anda yang menjodohkan Anda. Ini merupakan suatu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Sebarkan. Pemaksaan perkawinan merupakan pelanggaran publik, karena itu suatu bentuk tindak pidana. Pertama, kenapa itu suatu pelanggaran publik? Pernah ada yang mengatakan bahwa yang namanya menistakan agama itu tidak hanya menginjak-injak kitab suci dan lain-lain. Menistakan agama itu bisa dari perjanjian-perjanjian yang tidak disepakati. Contohnya pemaksaan perkawinan. Bagaimana tidak? Itu melanggar hak publik setiap orang, di mana dia telah bersaksi kepada Tuhan, tapi nyatanya tidak. Seperti itu. Yang selanjutnya, pelanggaran subjek yang menikah, di mana entah laki-laki dan perempuan itu banyak hal yang dilanggar. Misal subjek itu masih memiliki tanggungan, subjek itu masih kepengen kuliah, itu harus dinikahkan. Itu merupakan pelanggaran.
ini pemaksaan perkawinan merupakan pelanggaran subjektivitas. Ini pelanggaran hak publik dari setiap orang yang dijodohkan. Selanjutnya pelanggaran sosial atau pelanggaran kepada setiap orang. Misal orang-orang yang dijadikan saksi di dalam perkawinan paksa itu, apakah dia ikut mempertanggungjawabkan? Apakah tidak? Bahwa saksi itu hanya dihadirkan di dalam akad, tapi tidak pernah diberi pertanyaan apakah dua orang ini saling menyetujui pernikahan atau tidak. Bahkan sekelas KUA, kantor urusan agama itu juga mungkin tidak mengetahui bahwa perkawinan ini merupakan perkawinan paksa atau perjodohan paksa. Jadi untuk instansi terkait lebih teliti lagi dalam rangka menikahkan seseorang. Seperti itu. Selanjutnya, perkawinan paksa ini merupakan pelanggaran kepada negara. Sebagai orang hukum, mengenal pacta sunt potentiora verbis. Jadi kata-kata itu tidak berarti kuat ketimbang fakta. Nah, faktanya di lapangan, negara itu mencatatkan segala jenis pernikahan. Namun, munculnya banyak perceraian akibat perkawinan paksa ini merupakan pelanggaran publik juga. Jadi, pernikahan paksa ini merupakan pelanggaran kepada negara pula. Negara yang mencatat, tapi ternyata tidak ada kesepakatan. Ini hanya ada kesepakatan semu, di mana munculnya pemaksaan. Setiap anak atau setiap orang yang dipaksa itu menjadi takut, maka muncullah perkawinan yang dicatatkan. Seperti itu. Selanjutnya, perkawinan paksa ini merupakan pelanggaran atas hak seseorang. Pelanggaran hak atas seseorang ini lebih ditekankan kepada dua mempelai. Dua mempelai ini dilanggar haknya oleh orang tua, pemuka agama, dan lain-lain, atau orang yang menjodohkan. Perkawinan paksa ini merupakan pelanggaran atas hak. Bagi saya, setiap orang tua atau mungkin pemuka agama atau yang lainnya tidak pernah menanyakan bagaimana perkembangan psikologi anak yang dijodohkan ini atau orang yang dijodohkan ini. Tidak pernah ditanyakan. Silahkan dicek kepada kasus-kasus manapun. Toh munculnya perceraian akibat perjodohan itu lebih banyak ketimbang orang-orang yang sukses. Bagaimana bisa setiap orang yang mau melakukan persetubuhan itu tidak didasari dengan rasa cinta? Ini pelanggaran hak juga, gitu. Kenapa alasan itu bisa menjadi alasan tersebut menjadi dasar bahwa perkawinan paksa ini merupakan tindak pidana kekerasan seksual? Pertama, kalau hal tersebut masih dilanjutkan, maka akan muncul eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual ini bisa berbagai jenis, di mana eksploitasi seksual itu pertama, karena ini tidak cinta. Setiap orang yang menikah itu merasa menjadi pelacur. Ini mohon maaf dengan bahasa kasarnya. Beberapa kasus yang saya temui merasakan hal demikian. Terutama ini kebanyakan dari kasus saya yang saya temui itu 70% itu perempuan itu merasakan seperti pelacur itu. Maka beban perempuan itu lebih berat ketimbang beban laki-laki yang dijodohkan sebenarnya. Jadi munculnya eksploitasi seksual. Yang selanjutnya, pernikahan harusnya menjadi kesepakatan. Namun ini merupakan tindak kekerasan seksual karena pernikahan tersebut atas dasar lain, misal atas dasar agama, atas dasar
adat atau kebudayaan, atas dasar mitos dan lain-lain, atas dasar utang piutang, ini merupakan pelanggaran hak. Seharusnya negara menjembatani setiap orang yang mau menikah dengan haknya sendiri. Namun negara sedikit, bahwa pelaporan kepada Komnas Perempuan itu masih, kenapa subjeknya tidak lapor sendiri? Wah, ini menurut saya, wong perempuan saja dipaksa menikah itu psikologinya hancur, kenapa harus ada laporan dari diri sendiri? Dan lagi pula hegemoni glorifikasi orang tua itu lebih kuat daripada dirinya yang berdebat gitu. Kekerasan seksual ini, tindak pidana kekerasan seksual akibat perkawinan paksa ini dapat berdampak kepada fisik. Entah itu jadi kekerasan dalam rumah tangga karena tidak merasa puas. Ini banyak kasus karena tidak merasa puas. Yang kedua, memunculkan beban psikologi. Yang ketiganya, munculkan kekerasan seksual. Yang selanjutnya, memunculkan permasalahan ekonomi gitu. Jadi sebarkan video ini bahwa perkawinan paksa merupakan suatu bentuk kekerasan seksual. Sebarkan ini kepada orang tua Anda, kepada pemuka agama Anda yang menjodohkan Anda, atau kepada orang lain yang menjodohkan Anda, bahwa perkawinan paksa ini merupakan suatu bentuk kekerasan seksual, tertera di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 10 ayat 1 yunto atau berhubungan dengan pasal 10 ayat 2. Dari saya cukup sekian, tolong disebarkan dan diberi komentar. Terima kasih.